Kisah ini merupakan kilas balik perjuangan di dunia pendidikan yang diawali dengan perjuangan Ibu kita Kartini dengan emansipasi wanitanya dan slogan "Habis gelap, terbitlah terang". Suasana pasar Jepara, Jawa Tengah pagi itu tampak ramai dengan hiruk-pikuk tawar-menawar masyarakat kelas bawah. Banyak di antaranya para wanita muda yang memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Di sudut pasar itu tampak seorang wanita dengan tatapan matanya yang tajam mencoba menelisik kaumnya yang merasa terkekang oleh kebodohan. Beliau adalah Raden Ajeng Kartini, seorang anak keturunan ningrat yang kritis dan simpatis terhadap masa depan perempuan di Indonesia dalam hal pendidikan. Sejak kecil ia menikmati pendidikan, sesuatu yang langka untuk perempuan pada masa itu. Namun di usia remaja, harapannya untuk terus belajar pupus ketika ia harus mengikuti tradisi pingitan, di mana ia dipingit di rumah, terpisah dari dunia luar hanya karena ia seorang perempuan. Meski terbatas, Kartini tidak menyerah. Ia menulis surat-surat kepada teman-teman korespondensi di Belanda. Di surat-surat itu, ia mencurahkan pandangannya tentang ketidakadilan yang dirasakan oleh perempuan Indonesia. Tidak bebas memilih jalan hidup, tidak diizinkan mengenyam pendidikan tinggi, dan selalu dianggap rendah di hadapan laki-laki. Ia mengupayakan berdirinya sekolah bagi perempuan pribumi, sekolah yang mengajarkan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan keberanian untuk bermimpi. Aku ingin perempuan-perempuan di tanah airku mampu berdiri sendiri, bukan hanya sebagai ibu, tapi juga sebagai individu yang bebas, perempuan yang tahu haknya, yang berani memutuskan masa depannya. Berkatnya pendidikan untuk perempuan di Indonesia mulai dibuka. Pada tahun 1911, surat-suratnya diterbitkan dalam buku berjudul "Habis gelap, terbitlah terang". Buku itu menjadi simbol perjuangan perempuan Indonesia untuk meraih kebebasan, kesetaraan, dan kesempatan. Kartini adalah bukti bahwa satu langkah kecil dapat memulai perubahan besar. Meski ia telah tiada, perjuangannya tetap hidup dalam setiap jiwa perempuan Indonesia yang percaya bahwa mereka memiliki hak untuk bermimpi, belajar, dan mencipta masa depan. Kisah pun berlanjut membawa kita pada era menjelang kemerdekaan. Era itulah yang mengukirkan sejarah Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Pada awal abad ke-19, Indonesia berada dalam cengkraman penjajahan Belanda. Rakyat kecil tertindas, akses terhadap pendidikan dibatasi hanya bagi kalangan bangsawan dan orang-orang Eropa. Pendidikan hanyalah impian bagi anak-anak pribumi. Di tengah kegelapan itu, muncullah seorang tokoh yang mengobarkan semangat perubahan. Dialah Ki Hajar Dewantara, sosok pembawa cahaya
dalam dunia pendidikan Indonesia. Raden Mas Suwardi Suryaningrat, seorang bangsawan muda yang berpandangan jauh ke depan, merasa bahwa pendidikan harus menjadi hak semua orang tanpa pandang bulu. Namun, pandangan ini tidak mudah untuk disuarakan. Di bawah tekanan kolonial, ia menghadapi banyak resiko, tetapi Suwardi tetap maju dengan keberanian yang membara. Setelah pulang dari pengasingan, Suwardi mengganti namanya menjadi Ki Hajar Dewantara sebagai tanda kesetiaan kepada rakyat. Ia ingin membangun sekolah untuk semua anak Indonesia tanpa membedakan status dan latar belakang. Ia pun mendirikan Taman Siswa, sebuah sekolah yang mendidik dengan semangat kebebasan dan kemandirian. Anak-anakku, ingatlah semboyan ini. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun kartisa, tutwuri handayani. Di depan, seorang guru harus memberi teladan. Di tengah, seorang guru harus membangun semangat, dan di belakang, seorang guru harus memberi dorongan. Semboyan ini tidak hanya menjadi filosofi hidup Ki Hajar Dewantara, tetapi juga menjadi landasan pendidikan Indonesia hingga kini. Ia berjuang tanpa lelah, memastikan setiap anak bangsa memiliki hak yang sama untuk belajar. Ki Hajar Dewantara bukan sekedar seorang pendidik. Ia adalah pemimpin, pejuang, dan pahlawan yang mempersembahkan seluruh hidupnya untuk pendidikan. Hingga kini, namanya dikenang sebagai Bapak Pendidikan Indonesia, sosok yang berjuang agar pendidikan bisa diakses semua anak. Waktu terus berjalan ke depan. Bertemulah kita pada perjalanan Bapak Umar Bakri, seorang guru yang dikenal sebagai sosok berdedikasi dalam mengabdi kepada pendidikan. Bapak Umar Bakri, seorang guru yang dikenal sebagai sosok berdedikasi dalam mengabdi kepada pendidikan. Sepanjang hidupnya, ia mengabdikan diri untuk mendidik generasi muda, meskipun menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi ekonomi maupun penghargaan yang kurang terhadap profesi guru. Dengan sepeda tua yang setia menemaninya setiap hari, Bapak Umar Bakri mengayuh perjalanan puluhan kilometer menuju sekolah tempatnya mengajar.
Ia mendidik anak-anak dari berbagai latar belakang sosial dengan penuh semangat, mengajarkan nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan ilmu pengetahuan. Namun, kehidupan Bapak Umar Bakri tidaklah mudah. Gajinya yang kecil dan kondisi kesehatannya yang sering terabaikan membuatnya harus berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan hidup. Umar Bakri mengajarkan bahwa ketulusan dalam mengabdi dan pengorbanan demi kebaikan bersama adalah warisan yang tak ternilai harganya, meskipun tidak selalu mendapatkan pengakuan atau penghargaan yang setimpal. Esok srengenge ngene lagi metu, kan pangestu kang putra badhe sinau. Awan-awan srengenge ngene aneng tengah, bunga-bunga kang wayah mulih sekolah. Awan-awan srengenge ngene aneng tengah, bunga-bunga kang wayah mulih sekolah. Sore-sore sinau ana ning sapa, grep lan soto cuma Kisah dunia pendidikan di Indonesia terus berlanjut. Jalan perjuangan di dunia pendidikan untuk mempersiapkan generasi muda demi keberlanjutan dan kemajuan bangsa dipenuhi dengan kerikil dan bebatuan yang tak mulus.
Peran guru sebagai motor di dunia pendidikan kini tengah dipertaruhkan. Berbagai problematika mewarnai perjalanan dunia edukasi. Dalam satu sekolah terdapat berbagai macam tipe siswa, bukan hanya siswa yang rajin dan gembira, melainkan sebaliknya. Salah satunya adalah kenakalan remaja yang timbul akibat kurangnya kontrol teknologi yang semakin canggih dan seorang guru berjalan dengan penuh tatapan miris dan sedih. Ia melihat begitu banyaknya bentuk kenakalan siswa yang sangat jauh berbeda dengan zaman-zaman sebelumnya. Anak yang bermain game pada saat pembelajaran hingga lupa waktu, seolah permainan yang ia mainkan menjadi dunia nyata bagi mereka. Beberapa siswa putri terlarut dalam tren TikTok sampai tidak mengacuhkan pembelajaran akan dimulai. Lalu, apa yang bisa dilakukan seorang guru untuk memperbaiki semua ini? Aku di sini, di depan wajah-wajah yang penuh warna. Anak-anak zaman yang kerap melupakan kita, yang berlarian ke sana kemari tanpa arah nyata. Aku berdiri dalam resah, tertatih-tatih menuntun mereka. Anak-anak ini dengan canda yang kadang tajam, dengan layar kecil di tangan mereka yang lebih memikat dari buku-buku pelajaran, dengan kecepatan yang kadang membuatku merasa lambat. Aku resah, aku takut. Jangan-jangan kutemukan diriku hanya jadi bayangan. Ibu Kartini, jika saja engkau ada di sini, mungkin kau mampu menghembuskan cahaya yang terang, membangunkan hati mereka, menumbuhkan cinta pada ilmu dan bangsa. Ki Hajar Dewantara, andai kau bisa bicara, katakan padaku cara menanamkan budi pekerti, agar mereka menghargai warisan ini, agar mereka mengerti kebebasan bukan sekedar tanpa aturan. Bapak Umar Bakri, gurumu ini lelah. Berbagai ilmu di dunia yang kian cepat berubah, di mana perjuanganku terasa ringan dibanding langkahmu dulu. Tapi harapan di dada tetap bergelora. Bantulah aku, walau hanya dengan semangatmu yang masih tetap di sini, di hati setiap guru yang tetap berdiri di depan anak-anak bangsa di zaman yang entah kemana berlari. Guru berharap para pendiri dan penegak pendidikan di Indonesia masa lampau dapat menguatkan untuk bisa terus mengabdi demi negeri. Ia mengharapkan jiwa Raden Ajeng Kartini, Ki Hajar Dewantara, dan Umar Bakri dapat tersemayamkan di hati, agar dapat kuat menuntun generasi muda kepada titik terang dunia pendidikan di Indonesia, tanah air kita tercinta.